Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Awaslah, mari kita cari dia, kata Ayah Indah. Matanya memandang keliling, rasanya tak mungkin bersembunyi. Karena semua barang teratur rapi, tak ada tempat bersembunyi tanpa kelihatan bagi ular sebesar dan sepanjang itu. Akhirnya, beberapa orang lagi penghuni rumah bangun dan turut mencari ular yang dikhawatirkan masih ada entah di mana. Tetapi sia-sia, karena sesungguhnya bangkai ular itu telah lenyap tanpa bekas. Dilenyapkan oleh Itam setelah dia melihat bahwa Erwin dan Indah keluar dari kamar. Dia bisa melenyapkan bangkai itu, tetapi tidak sanggup memberi nyawa baru kepadanya. Sampai keesokan paginya, Erwin dan Indah tak dapat tidur lagi, cemas dengan pikiran yang melayang entah kemana, tidak tahu apa lagi yang akan menimpa. Di rumahnya, Itam membaca-baca dalam bahasa yang tak dimengerti. Semua itu untuk melepas ularnya yang telah mati. Itulah suatu kewajiban baginya. Piaraan yang telah tiada itu harus diiringkan dengan doa, agar keluarganya yang semuanya ular biasa tidak datang membalas dendam atas diri Itam. Ki Ampuh tidak pulang ke rumahnya malam itu. Dia menjadi tambah akrab dengan Itam. Walaupun belum berhasil, dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa Itam seorang dukun andalan. Lain pula dari dirinya sendiri. Pada tengah malam itu, setelah sang ular gagal menunaikan tugas, Itam mengambil Ki Dodol, sebuah keris tua ukuran normal, berhulu gading dengan seutas kain kuning melingkarinya. Keris tua itu terbuat dari besi putih yang dikawinkan dengan tembaga. Dari mata sampai ke hulunya mempunyai 5 lekukan. Itam menyiapkan sebuah pedupaan dengan kemenyan putih sebagai umpan apinya. Kamar tempatnya bekerja dipenuhi oleh asap. Ia mengasapi keris pusaka. Tiap 7 putaran diciumnya khidmat sekali. Ia membuat 7 kali 7 putaran dan 7 kali menciumnya. Setelah selesai dengan upacara pengasapan, diletakkannya keris itu di atas bantal bersarung kain sutra kuning yang sudah disediakannya. Ia membaca-baca mantra. Ki Ampuh memperhatikan saja, sampai sekian jauh tak ada yang aneh. Tetapi ketika keris itu tiba-tiba berdiri di atas bantal, Ki Ampuh terkejut bukan buatan. Memang siapapun akan takjub melihat kemujaraban mantra Itam. Ia membaca-baca lagi. Sarung keris itu bergerak-gerak. Kemudian kerisnya sendiri mulai keluar dari sarung itu, perlahan-lahan, sehingga setengah bagian berada di luar sarungnya. Kemudian Itam bicara dalam bahasa Sunda. Ki Dodol, aku membutuhkan pertolonganmu. Telah puluhan kali kau menolong aku, tak pernah mengecewakan. Kau tahu, aku hanya mohon bantuan kalau sudah tiada lagi pesuruh yang dapat membantu. Hulu keris itu mengeluarkan asap berwarna hijau. Nuhun Ki Dodol, kata Itam mengucapkan terima kasih. Keris itu rebah kembali di atas bantal. Walaupun Itam hanya membaca-baca, tidak mengeluarkan tenaga. Namun matanya memerah saga. Dalam hati Ki Ampuh merasa terkejut. Bagaimana mata rekannya itu bisa menjadi begitu merah bagaikan mata jin rimba pembuangan anak. Dia akan menolong kita besok malam, kata Itam. Pada siang hari setelah kejadian di kamar tidur Erwin dan Indah itu, tidak ada kejadian yang luar biasa. Namun begitu, orang tua Indah memanggil 2 orang dukun.
kepada siapa dituturkan segala peristiwa yang terjadi. Sedianya orang tua Indah hendak memanggil Ki Haji Toha, tetapi ia sedang dijemput orang ke Surabaya. Kedua dukun yang datang kini termasuk hebat juga. Banyak cerita tentang diri mereka. Tolaklah segala bala yang mungkin akan dikirim lagi kemari, kata ayah Indah. Kedua orang dukun itu tersenyum-senyum saja. Mungkin mereka sudah tahu siapa yang melakukan perbuatan jahat itu. Mereka minta sediakan perasapan dengan kemenyan. Setelah itu, kedua orang berilmu itu mulai membaca-baca. Di sekitar mereka duduk keluarga Indah, juga Erwin, Hilman, dan istrinya. Semula semua berjalan biasa-biasa saja, tetapi kemudian mereka lihat dengan perasaan takut dan terkejut bahwa kedua orang dukun itu tiba-tiba terlentang. Keduanya duduk kembali, tetapi kini tergeser ke kiri dan ke kanan, bagaikan ada yang menolak-nolak mereka. Mereka memperkuat bacaannya. Peluh mulai membasahi dahi, kemudian muka kedua dukun itu. Hadirin jadi lebih ketakutan ketika terdengar suara tamparan dan pukulan. Tetapi tidak ada kelihatan orang memukul atau menampar. Hanya kedua orang dukun itu juga yang kelihatan tergoncang-goncang. Tiba-tiba mereka berhenti membaca mantra, lalu telentang. Saya tak sanggup, kata yang seorang. Lalu yang lainnya mengatakan begitu pula, tidak bisa melawan serangan musuh. Sebenarnya lah, kedua dukun itu telah dikerjakan oleh Itam dari rumahnya. Ia merasa bahwa kedatangan keris Ki Dodol mau dicegah oleh kedua dukun itu. Ia tahu bahwa kedua orang rekannya itu mempunyai ilmu, tetapi hanya lumayan saja dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan gaib yang dimilikinya. Tak ayal lagi, dia mempergunakan tenaga dalam jarak jauh. Dikirimnya pukulan, tamparan, dan dorongan ke rumah calon-calon korbannya. Dengan segala kekuatan batin yang ada pada mereka, kedua dukun itu melawan, sehingga akhirnya merasa bahwa mereka memang bukan imbang bagi Itam. Melawan terus berarti kematian bagi mereka, dan mereka memilih malu daripada mati melawan kekuatan yang tidak terlawan. Orang tua Indah putus asa, tak tahu apa yang akan dilakukan. Dalam pada itu, hari berjalan terus sehingga senja. Saatnya bagi Itam untuk memanterai lagi Ki Dodol, memberi instruksi pada keris itu apa yang harus dilakukannya. Ia bertekad untuk memerintahkan Ki Dodol masuk ke kamar Erwin pada malam itu. Tak peduli apakah Erwin hanya dengan Indah ataukah dia dikelilingi oleh keluarga mereka. Erwin harus ditusuk tepat pada jantungnya, harus dimatikan. Tetapi apa mau dikata, ketika Itam mau memulai upacara dengan segala mantra, terdengar olehnya anak tunggalnya menjerit-jerit. Anak tunggal kesayangan, yang bisa dikatakan orang buah hati pengarang jantung. Dia bergegas ke kamar Nyi Eis. Di sana dia jadi terkejut. Gadis jelita yang sudah dilamar oleh banyak jejaka dan duda itu telentang di lantai dengan mata melotot dan napas terengos-engos. "Mengapa kau gelis?" tanya Itam. Tiada jawaban. Gadis itu melotot dengan biji mata yang hampir keluar dari kelopaknya. Tiada berkedip. "Bapak, usir dia," kata Ewis. "Dia siapa?" tanya Itam. "Itu, setan itu." "Mana, Bapak tidak melihat siapa-siapa." Tetapi Itam membaca mantra-mantra. "Itu, orang tua bertubuh macan." Ewis tidak berkedip. Tahulah Itam bahwa Jalubuk yang datang hanya memperlihatkan diri untuk Ewis. Kini Itam menyadari bahwa lawannya benar-benar bukan sembarang lawan.
Manusia harimau dari Tapanuli Selatan itu kini bukan melindungi anaknya lagi, tetapi menyerang langsung ke dalam rumahnya sendiri. Ewis mengatakan yang sebenarnya. Di hadapannya berdiri harimau besar dengan wajah manusia. Wajah jalubuk dengan rambutnya yang sudah memutih. Pikiran hitam jadi kacau balau. Bagaimanapun pentingnya tugas menurut perintah Adam, lebih penting lagi menyelamatkan anaknya. Dengan begitu, dia urungkan membaca mantra untuk Kidodot.